Oke, selamat siang. Ya. Selamat datang para peserta training. Eh, Pada kesempatan ini saya sebagai trainer Anda yang akan membimbing Anda dari hari pertama hingga hari ketiga ke depan untuk membicarakan atau eh, mengedukasi para peserta yang ikut training hari ini untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan mencari solusi dalam dunia kerja. Yaitu para peserta training akan mempelajari mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mencari solusi. Menurut SKKNI nomor P85 SOF 00004.1, satu, mengidentifikasi berbagai masalah atau informasi di sekitar dunia kerja, kemudian mencari informasi dan data yang dibutuhkan dalam menganalisis suatu permasalahan, kemudian menganalisis informasi dan data, bagaimana informasi itu diterima dan data-data itu dikelola, kemudian berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan suatu kebutuhan di tempat kerja. Itulah adalah beberapa unit yang akan kalian pelajari nanti. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadli Nurullah. Saya lahir di Tangerang tanggal 25 Februari tahun 1982. Karir yang sedang ditekuni, saya sebagai CEO Sigma Pro Beyond the Future. Kemudian saya mempunyai soft skill trainer yang sudah tersertifikasi. Kemudian saya juga aktif dalam pelatih sepak bola, divisi development atau pengembangan. Kemudian saya juga seorang pengajar di sekolah swasta di daerah Jakarta. Ini sedikit profil tentang saya yang akan membimbing Anda nanti dari hari pertama sampai hari ketiga pelatihan yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian sebelum training kita mulai, ada beberapa himbauan, yaitu mengenai safety briefing atau induction. Yang pertama, ruangan ini memiliki dua buah pintu. Pintu utama yang ada di belakang Anda, ya. Cara bukanya seperti pintu biasa, cukup didorong. Kemudian pintu tambahan ada di sebelah kiri Anda, dan cara membukanya harus ditarik. Jadi depan pintu utama didorong, kemudian pintu tambahan itu harus ditarik. Kemudian ada safety briefing induction. Saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran. Dalam keadaan darurat, sirene tanda berbunyi akan terdengar. Jadi sirene nanti akan bunyi, itu menandakan apa yang terjadi. Berarti kita harus semuanya clear, tidak ada di dalam ruangan ini. Kemudian petugas akan mengarahkan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menuju pintu keluar dengan aman, dimulai dari tempat duduk yang paling belakang. Oke, kemudian apabila terjadi kebakaran, jangan panik dan jangan menggunakan lift. Bagi yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas terlebih dahulu. Berjalanlah menunduk bila tapak asap mengarah ke Bapak atau Ibu, dan segera ikuti arah petunjuk evakuasi yang ada. Oke, selanjutnya petugas kami akan menuntun Bapak Ibu menuju titik kumpul yang ada di luar gedung sana, yang terletak di lapangan parkir dan halaman depan gedung. Kemudian, jika ada hal yang tidak diinginkan seperti gempa, dalam keadaan darurat, Bapak Ibu mencari tempat berlindung yang aman di bawah meja dan kursi. Selanjutnya mengikuti prosedur seperti yang telah dijelaskan di atas. Oke, saya absen dulu. Muhtar, ada Pak Muhtar, Bu Aminah, Ferdi,
Ada. Yudi. Oke, semua hadir ya? Iya. Bagus sekali. Oke. Kita akan menuju ke topik bahasan pengertian standar kualitas kerja dan ciri-ciri standar kerja yang baik. Oke, sebelum kita lanjut nanti ada beberapa pengetahuan yang harus diketahui. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti pelatihan, peserta kompeten dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membangun kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi terbaik. Kemudian mampu atau kompeten dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membangun kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kemudian bagaimana Anda menemukan solusi. Oke. Kemudian manfaat pelatihan ini, peserta training akan memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam mengidentifikasi permasalahan khususnya yang terjadi di tempat kerja. Kemudian menjaga sikap positif, fokus, dan menjaga etika dalam kerja meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit atau rumit. Kemudian bersikap cermat dalam menganalisis berbagai aspek dari suatu masalah sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Oke, kemudian apa yang Anda ketahui tentang ini? Oke, baiklah. Saya minta seluruh peserta training untuk menuliskan satu kalimat. Oke, ini pulpennya. Atau dua kalimat. Apa yang Anda ketahui tentang dunia kerja? Sudah? Oke, baik Pak Yunus. Menurut Pak Yunus, apa itu dunia kerja? Kalau tentang dunia kerja itu kita jadi kita tahu apa yang kita kerjakan seperti dalam dunia kerja itu gimana. Ya. Terus kita bisa tahu menambah wawasan kita dalam bekerja itu dengan aman dan benar. Ya. Terus kita dapat teman yang menambah teman yang lebih banyak lagi. Oke. Bagus. Bagaimana ini Pak juga? Ya sedikit sama lah. Maksudnya dalam dunia kerja banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan dengan standar yang telah ditetapkan dan juga dengan prioritas yang tinggi. Yang saya tangkap dari jawaban Pak Yunus ya. Oke, bagus. Kemudian, ini peralatan untuk kegiatan training kita ya. Oke, bisa nanti kita akan menggunakan laptop juga, alat tulis dan akses internet. Oke. Jawaban Pak Yunus tidak salah. Jawaban Pak Yunus tidak salah. Oke, ada beberapa pernyataan dari para ahli tentang dunia kerja. Dunia kerja menurut Peter Drucker, dia seorang ahli manajemen. Dunia kerja sebagai tempat yang terus berubah di mana organisasi dan individu harus beradaptasi secara terus-menerus.
Drucker menekankan pentingnya efisiensi, inovasi, dan manajemen pengetahuan sebagai kunci untuk sukses di dunia kerja modern. Oke, sekarang tantangan dunia kerja itu sudah global. Kita sudah masuk MEE, Asia, dan persiapan lagi untuk Indonesia Emas di tahun 2045 yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita. Kemudian menurut Daniel Coleman, ahli psikolog, Coleman punya pendapat berbeda bahwa selain keterampilan teknis, kemampuan juga untuk mengenali juga memahami dan juga mengelola emosi, baik emosi diri sendiri atau orang lain. Oke. Juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Nah, yang ini akan nanti kita bahas di hari-hari berikutnya. Dunia kerja yang efektif menurut Goldman adalah yang memberi nilai pada empati, keterampilan sosial, dan kesadaran diri seseorang. Ya, jadi kita bukan seperti robot, kita adalah manusia. Bagaimana kualitas kerja kita dituntut dari kemampuan dan juga ya bagaimana cara kita menyikapi untuk melakukan pekerjaan yang menurut standar perusahaan atau hal-hal yang diinginkan oleh kualitas kerja yang ada di perusahaan. Lanjut. Oke. Inilah standar kualitas kerja dan ciri-ciri standar kerja yang baik. Menurut Edward Deming, ya, continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Jadi standar yang Mr. Edward inginkan mengedepankan konsep perbaikan berkelanjutan ya dalam standar kualitas kerja, di mana proses kerja harus selalu ditingkatkan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Kemudian menurut Joseph, standar kualitas kerja melibatkan perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Kualitas harus direncanakan dengan baik, dikontrol dengan teliti, dan ditingkatkan secara terus-menerus. Artinya ada kontinuitas, ada standar yang terus berkembang, kemudian juga hasil atau output yang mempunyai nilai yang sangat baik. Oke? Oke. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu lakukan jika menemui kendala dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Baiklah, saya silakan para peserta untuk menulis beberapa kalimat. Silakan boleh diisi. Bagaimana atau apa yang akan kamu lakukan jika menemui kendala dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Sudah bisa jawab? Pak Indra, Pak Yunis? Orang stres. Ya. Tampaknya dia orang stres ya, karena ini kendala ya. Ternyata tadi kualitas barang ini harus ditingkatkan terus. Jadi perlunya inovasi-inovasi. Ya. Perlunya pengetahuan, kemudian juga berani mengambil tindakan. Ya, kalau dilihat dari gambar ini memang cukup sulit, di mana sebagai individu seorang pekerja dalam suatu perusahaan, dia dituntut harus memenuhi kebutuhan konsumen, kualitas, kuantiti, kemudian juga layanan kepada konsumen. Jadi
kita harus benar-benar perhatikan itu semua agar dunia kerja kita itu harmonis dan berkesinambungan. Oke? Nah, inilah sikap kerja yang perlu diperhatikan. Kita harus berpikir positif, fokus, kemudian juga etika dalam bekerja. Walaupun kita dihadapkan dalam situasi yang rumit, kadang di dalam dunia kerja kita menghadapi berbagai macam permasalahan dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Dan kemudian kita juga harus pandai mengolah informasi, ya, atau data pemecahan masalah yang terjadi di tempat kerja. Apakah ini cuma isu? Apakah ini cuma omong-omongan atau benar tapi belum ada datanya? Kemudian menghargai pendapat orang lain dan menerimanya dengan semangat terbuka. Apa yang disampaikan orang lain mungkin suatu kebenaran yang kita harus patut terima dan kita tidak bisa menolak. Dalam artian kita menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Oke, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kesimpulannya, setiap karyawan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan dengan mempelajari panduan dan prosedur yang ada. Setelah itu segera mengambil tindakan korektif seperti melakukan revisi, ya, pada pekerjaan atau memperbaiki proses yang jika terjadi suatu permasalahan. Kemudian komunikasi adalah hal yang efektif dalam perbaikan, terutama dalam memberikan contoh konkret dan studi kasus yang bisa membantu karyawan lebih memahami standar kualitas yang diharapkan. Oke, nanti setelah ini saya akan memberikan tugas kepada kalian dan jangan lupa, ya, setelah pelatihan ini tugasnya harus dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada institut. Ada beberapa jenis esai, pilihan ganda dan lisan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.